Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan karangan ilmiah maupun populer. Karya ilmiah adalah karya tertulis dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori maupun metode ilmiah untuk memenuhi ilmu pengetahuan. Jadi di sini karya ilmiah itu sifatnya bukan fiksi, melainkan non-fiksi yang benar-benar ditemukan masalah untuk dicari tahu apa sih obat atau apa yang bisa membuat masalah itu diselesaikan. Nah, disertai dengan metode-metode atau alat yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu untuk karangan ilmiah atau karya ilmiah. Dalam karya ilmiah sendiri, kita perlu mengetahui ada 4 ciri dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama itu adanya temuan. Temuan itu merupakan masalah yang perlu kita cari tahu dulu apa yang akan dikaji di dalam suatu tulisan tersebut. Kalau tidak ada masalah, apa yang akan diteliti atau apa yang akan dituliskan. Lalu yang kedua itu sifatnya asli. Asli benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jadi masalah yang akan kita teliti tersebut benar-benar asli, bukan direkayasa. Lalu yang ketiga itu adanya pernyataan atau pengakuan. Pengakuan bahwa karya ilmiah ini benar-benar ditulis oleh penulis itu sendiri dan pernyataan bahwa benar-benar ada. Dan yang terakhir adalah merupakan bagian dari komunitas atau kelompok. Nah, baik, karya ilmiah dan populer. Apa yang membedakannya? Sebenarnya itu akan terlihat bagaimana dari penyajian isi maupun bahasa yang digunakan. Karya ilmiah biasanya menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan aturan dan kaidah kebahasaan Indonesia. Lalu, untuk karya populer biasanya menggunakan bahasa yang luas atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, ini biasanya ditemukan dalam majalah, koran, yang tidak mengharuskan orang untuk mengetahui apa sih karya ilmiah itu, bagaimana bahasa baku. Yang jelas di karya populer ini bahasanya itu bahasa yang ramah di telinga dan kerap ditemukan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti menggunakan bahasa daerah. Nah, ada bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada makalah, laporan penelitian, dan artikel. Untuk makalah, ini kerap sekali untuk ditemukan pada tugas mata kuliah, tugas akhir, maupun makalah seminar. Di bagian makalah ini biasanya hanya berisikan teori-teori bab 1, bab 2, bab 3. Jadi bukan memuat masalah yang akan diteliti. Makanya di setiap jenjang semester maupun setiap mata kuliah, tugas-tugas presentasi yang disajikan dalam bentuk makalah itu merupakan bagian dari karya ilmiah yang sifatnya makalah. Lalu yang kedua ada namanya laporan penelitian. Ada dari jenjang S1 itu skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada laporan penelitian. Dari 4 bagian ini merupakan jenis dari laporan penelitian, namun dibedakan dari setiap jenjang atau tingkat strata. Ada D3, S1, S2, bahkan S3. Namun pada isinya itu akan memuat atau membahas suatu permasalahan yang akan dicari menggunakan alat-alatnya berbentuk metode yang digunakan, teori siapa yang dipakai, objeknya di mana, subjeknya siapa, yang akan menjadi bagian dari pemenuhan atau kriteria dalam suatu penulisan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada namanya artikel yang dibagi oleh 2 bagian, yakni ada konseptual dan hasil penelitian. Nah, jadi mirip ya sebenarnya konseptual ini sifatnya dia itu berisi konsep-konsep maupun teori-teori. Lalu kalau yang hasil penelitian dia itu memuat penelitian atau masalah yang akan diteliti. Jadi miripnya itu adalah konseptual itu mirip seperti yang bagian makalah. Kalau hasil penelitian itu miripnya seperti bagian
laporan penelitian. Tapi pada penyajiannya, artikel ini disajikan lebih singkat, namun memuat secara lengkap. Misalkan di bagian hasil penelitian itu bisa diambil dari skripsi. Skripsi yang kita ketahui itu tebal, bisa memuat puluhan maupun ratusan lembar, namun di bagian artikel itu disajikan lebih rinci dan lebih singkat, namun memuat beberapa poin-poin penting yang akan ditayangkan atau ditampilkan pada bagian artikel tersebut. Nah, jadi ada 3 ya, bagian dari karya ilmiah, yakni ada makalah, laporan penelitian, dan artikel. Selanjutnya, teknik pemilihan topik. Nah, di sini teknik pemilihan topik ini ada bermacam cara. Yang pertama itu perlu diketahui harus menarik perhatian. Menarik perhatian itu kalau disamakan dengan sekarang itu yang memang trending, viral, yang mampu membuat para pembaca itu melirik ke topik tersebut. Nah, jadi kita cari hal-hal yang terbaru. Lalu yang kedua pastinya harus bermanfaat, memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Lalu temukan masalah. Nah, di sini penting ada masalah yang akan dibahas di dalam topik yang akan diangkat menjadi suatu tulisan. Lalu perlu dipahami dan diketahui oleh penulis. Nah, di sini jika 3 poin tersebut sebelumnya itu sudah oke oleh penulis, namun tidak diketahui dan dipahami, berarti 0 besar nih. Karena setiap topik yang akan diangkat perlu diketahui oleh penulis untuk dapat dibahas lebih lanjut. Lalu untuk memperdalam isi dari tulisan tersebut, penulis perlu membaca atau menambahkan referensi lain sehingga tulisan yang akan dibuat atau topik yang akan diangkat itu lebih kuat dengan bacaan-bacaan yang sudah ada. Lalu topiknya jangan terlalu luas. Karena apa? Karena topik yang terlalu luas itu pembahasannya akan lebih tidak spesifik. Makanya perlu membatasi topik yang akan diangkat agar pembahasan dapat lebih dispesifikkan pada bagian-bagian isi maupun masalah yang akan diangkat. Lalu perlu melakukan ATM, amati tiru modifikasi, berarti hal-hal yang perlu kita lakukan dalam membuat suatu tulisan itu tidak tergantung pada teori baru, namun mengambil teori-teori atau mengambil tulisan orang lain, tapi tidak diplagiat, namun dilakukan modifikasi. Dan terakhir, tanyakan nih minat penulis. Penulis mampu nggak kira-kira untuk menyelesaikan atau mengangkat topik tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, ini ada 2 teks yang membedakan mana yang karya ilmiah dan mana yang populer. Nah, pada 2 teks tersebut sebenarnya terlihat ya, bahwa pada bagian karya ilmiah ini ditandai dengan bahasa yang digunakan, yang mana bahasa yang pada karya ilmiah ini terlihat baku, bahasa buku ya kalau yang sering kita dengar, dan juga pada karya ilmiah ini dia merujuk suatu tulisan oleh Edison A. Jamli tahun 2005. Nah, di sini membuktikan bahwa karya ilmiah ini pada teks pertama itu memang benar-benar didasarkan oleh teori yang sudah ada. Lalu yang kedua itu namanya karya populer. Populer ini sudah terlihat bahwa dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa sehari-hari, ditandai dengan adanya kata kamu sebagai subjek, lalu menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, pada bagian populer ini terlihat subjeknya itu menggunakan kata ganti. Nah, bedanya dengan karya ilmiah ini subjek tidak akan ditemukan kata gantinya. Makanya di bagian karya ilmiah kata ganti atau misalkan subjek itu tidak ditemukan bentuknya seperti nama orang, berbeda seperti cerita yang kita udah tahu nih kalau nama orang itu pasti dia bentuknya subjek. Nah, ini sudah terlihat bahwa karya populer ditandai dengan menggunakan bahasa yang luas, bahasa yang mudah dipahami, subjeknya ditandai dengan kata ganti, kata kamu, dan memuat pertanyaan yang seharusnya kalau pertanyaan di karya ilmiah itu udah ada nih rumahnya di mana, di rumusan masalah.
Selanjutnya ada pembatasan topik dan perbedaan antara topik dan judul. Nah, untuk pembatasan topik, di sini udah dibahas di bagian teknik pemilihan topik bahwa untuk tulisan atau topik itu jangan meluas. Nah, inilah gunanya pembatasan topik. Pembatasan topik ini ada dua ya. Yang pertama itu memungkinkan penulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik ini benar-benar diketahui. Berarti topik ini harus dipahami dan ketahui oleh si penulis itu. Dan yang kedua, pembatasannya ini berupa penyempitan topik yang memungkinkan penulis itu dapat melakukan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Nah, ada dua poin di sini, berarti harus penulis mengetahui, memahami, dan melakukan penyempitan topik, tapi dibahas secara detail, bukan berarti luas. Nah, itu makanya diperlukan adanya pembatasan topik. Lalu ada namanya perbedaan topik dan judul. Nah, ini sering ya disamakan. Ternyata topik dan judul itu berbeda. Topik merupakan bentuk intisari atau pokok pikiran dari suatu tulisan yang menjadi pembahasan atau bisa kita namakan ide pokok apa yang akan dibahas. Berbeda dengan judul, kalau judul itu adalah kepala karangan, headline, kepala tulisan agar lebih menarik dan membuat penasaran. Nah, untuk kepala karangan tadi, tulisan, sebelum masuk ke tulisan itu ada judul. Nah, judul itulah yang dinamakan dengan kepala karangan. Makanya kalau namanya kepala pasti letaknya di atas ya. Makanya judul itu letaknya ada di atas suatu karangan. Jadi beda ya antara topik dan judul. Topik adalah ide pokok, kalau judul adalah kepala karangan, kepala tulisan atau headline yang berada di atas suatu tulisan. Oke, jadi di sini intinya dalam perbedaan karya ilmiah dan populer sendiri eh, sama-sama berbentuk suatu tulisan, namun pada penulisannya karya ilmiah ini memiliki banyak aturan, syarat. Nah, aturan, syarat, ciri-ciri, struktur yang perlu disesuaikan. Sedangkan karya ilmiah sendiri biasanya sifatnya berbentuk suatu uh, satu tulisan atau karangan utuh. Namun sama-sama membahas sesuatu yang akan dibaca oleh banyak orang. Nah, di sini biasanya nih kalau untuk karya ilmiah itu ditemukan di jenjang formal, jenjang sekolah, jenjang perguruan tinggi. Baiklah, sekian materi mengenai perencanaan karya ilmiah dan karya populer. Semoga memberikan manfaat dalam menuliskan atau membuat suatu karya ilmiah maupun populer. Sekian dari saya, terima kasih.